Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raini Rida Rahmadini dari kelas Rias 2020B dengan NIM 076 ingin mempresentasikan tentang materi keenam kita dari pendidikan konsumen, yaitu yang kali ini akan kita bahas adalah hak dan kewajiban konsumen. Masuk ke materi pertama, yaitu tentang hak konsumen. Jadi, hak-hak yang dimiliki oleh konsumen itu sudah ada menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Sekarang yang saya ambil contoh yaitu misalnya produk kosmetika yang sudah ada BPOM-nya. Jadi kita tuh membeli barang tersebut itu kita harus punya hak untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan dan kenyamanan pada saat kita mengonsumsi barang tersebut. Misalnya kita beli foundation yang sudah ada daftar BPOM-nya. Jadi kita sudah jelas kalau misalnya itu udah terdaftar di BPOM, sudah dicek keamanannya, dan kita memakainya tuh bisa selamat dan bisa aman kita pakainya, kayak gitu. Dan misalnya untuk contoh jasa, jadi kita menggunakan, misalnya kita facial, tapi tempatnya itu sudah legal, sudah disetujui, mungkin sudah ada izin untuk mendirikan perusahaannya, seperti itu. Jadi, sudah dipertanggungjawabkan tentang orang-orang yang akan memberikan kita jasa, seperti itu. Lalu ada hak untuk memilih barang dan jasa, serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Seperti itu. Jadi kita memilih barang dan jasa itu sudah sesuai dengan nilai tukarnya. Misalnya, produk yang dijanjikan itu dari pihak produsen itu mengklaim seperti ini seperti ini seperti ini. Misalnya, dapat menghilangkan jerawat, seperti itu. Dan kita tuh belinya sesuai dengan apa yang kita dapatkan, seperti itu. Jadi kita bisa memilih, kan banyak macam produk yang untuk menghilangkan jerawat. Jadi kita tuh berhak untuk memilih barang mana yang akan kita beli yang sekiranya mungkin cocok di kulit kita, seperti itu. Lalu ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Jadi misalnya kita akan membeli produk bedak misalnya atau kosmetika yaitu eyeshadow. Lalu di tokonya tersebut sudah dijelaskan bahwa eyeshadow ini mungkin mempunyai warna yang glitter atau warna-warna nude atau warna-warna yang peachy, misalnya seperti itu. Itu benar informasinya harus dilampirkan secara jelas, benar dan jujur. Misalnya juga kalau misalnya ingin pengiriman barang, tapi barang itu tinggal satu, misalnya kondisinya tinggal satu dan itu ada salah satu warna yang pecah, misalnya seperti itu. Itu harus dikomunikasikan, harus ada di keterangan eh, penjualan tersebut, kecuali itu ada masalah di pengiriman seperti itu karena toko tidak tahu seperti itu. Tapi kalau misalnya itu masih dalam keadaan di toko dan akan menjual ke konsumen dalam kondisi yang sudah misalnya tidak baik-baik aja, itu harus diinformasikan seperti itu. Lalu, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Kita juga punya hak loh untuk didengar pendapatnya. Misalnya, ada pengiriman paket nih, udah datang ke kita, tapi ternyata barangnya tersebut itu tidak sesuai dengan yang diklaim di toko. Kita menyatakan keluhan kita, menginformasikan keluhannya seperti apa dengan disertai bukti misalnya. Nah, itu kita punya hak untuk didengar karena kita menyampaikannya juga harus secara jujur ya. "Oh, saya mendapat barangnya seperti ini. Ini bagaimana ya?" Gitu. Apakah bisa ditukar atau apakah bisa dikembalikan? Seperti itu pun sama dengan jasa. Misalnya, kita lagi facial, terus ada yang nggak cocok, mungkin, "Oh, ini kenapa nggak dikasih tahu di awal?" Gitu misalnya, "Kalau ini akan perih, saya nggak bisa kalau misalnya menahan perih yang seperti ini." Misalnya seperti itu.
itu keluhan kita bisa didengar meskipun, dari pihak produsen itu tidak menghakimi ya, tapi kayak, ya sudah, keluhan kita tuh didengar dulu. Entah itu nanti apa yang akan disampaikan, entah bagaimana jalan keluarnya itu tergantung produsen sama konsumen. Yang penting keluhan kita itu didengar dulu, lalu bisa dikomunikasikan, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di poin sebelumnya untuk didengar pendapatnya, jadi kita itu harusnya dapat punya hak untuk perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa. Misalnya ya seperti yang tadi saya jelaskan di atas, jika ada keluhan yang disampaikan, lalu dari pihak produsen misalnya tidak terima, kita punya hak untuk perlindungan dan juga punya hak untuk upaya penyelesaian. Jadi, untuk kasus yang seperti ini itu harus ditangani dengan seperti apa? Seperti itu. Lalu ada hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Jadi, sebelum kita jadi konsumen, sebenarnya kita tuh harus dan punya hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Jadi kan ada kasus tuh yang misalnya di Shopee, orang-orang sekarang yang tidak terlalu tahu soal gadget zaman sekarang, pesan barang online, lalu sistemnya COD, disampaikan ke barangnya udah datang ke orangnya, lalu orangnya nggak terima. Nah, itu kan karena kurangnya pendidikan konsumen. Jadi, setahu dia, dia cuman beli lewat sana, barangnya nggak cocok, dia marah-marah, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya sistemnya itu nggak seperti itu. Jadi kita harus dapat pembinaan dan pendidikan tentang konsumen. Selanjutnya ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Jadi kita itu harus dilayani, diperlakukan secara benar dan jujur. Tanpa pilih-pilih orang. Semua konsumen berhak mendapatkan itu. Misalnya nih, kita tanya, kalau sekarang kan mungkin lebih sering pembelian secara online ya. Misalnya kita tanya nih di chat, "Kak, ini untuk produk yang seperti ini apakah bla 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 bla," seperti itu kan. Nah, yang produsen ini harus melayaninya secara benar dan jujur dengan kondisi produk yang ada. Jadi, ketika barang itu datang, itu bisa dipertanggungjawabkan dengan apa yang tadi disampaikan dengan produsen. Lalu, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang dan jasa tidak diterima, tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Dari tadi sudah disinggung masalah ini ya. Jadi, barang itu kenapa harus diinformasikan secara jujur, harus diinformasikan secara detail, harus diinformasikan sebenar-benarnya kondisi barang pada saat itu, karena pada saat nanti barang itu ke kita, kita tuh ada hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Jadi perjanjian awalnya misalnya, kalau sekarang kan sebelum kita membuka paket tuh mesti ada disclaimer atau wanti-wanti ya, tentang jangan lupa untuk di-video dan apabila nanti barang tidak sesuai itu bisa dikomplain kan, seperti itu. Nah, kalau udah ada kalimat kayak gitu, produsen itu harus menerima dan harus bertanggung jawab juga atas apa yang ia kemas dalam produknya. Kemudian, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Jadi, yang banyak menyangkut itu yang sudah saya jabarkan di atas tentang bagaimana kita menjadi konsumen yang bijak, bagaimana kita harus mengerti menjadi konsumen itu terlebih dahulu agar pada saat kita membeli barang atau jasa dari orang lain, kita sudah sesuai prosedurnya, seperti itu. Kita sudah tahu tentang bagaimana menjadi konsumen dan bagaimana kita membeli barang dan atas hak apa aja yang bisa kita dapatkan, seperti itu. Selanjutnya ada dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99 dinyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh
seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Lalu, kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, selanjutnya ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Selanjutnya juga ada pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban tidak sedikit. Tuh, jadi gugatan atas pelanggaran pelaku usaha itu bisa dilakukan loh oleh seorang konsumen yang misalnya dia itu dirugikan. Dia membeli barang tidak sesuai dengan yang dikatakan produsen, kita bisa menggugat pelaku usahanya. Oh, misalnya ternyata barangnya itu palsu dan tidak ber-BPOM, misalnya seperti itu. Lalu kita eh, menyatakan gugatan, jadi atas pelanggaran pelaku usaha tersebut bisa. Terus juga eh, yang dapat melakukan gugatan tersebut juga kelompok konsumen yang punya kepentingan yang sama. Misalnya kita semua nih sama-sama kepentingan untuk organisasi misalnya, untuk membeli suatu barang atau jasa. Lalu tidak sesuai juga, jadi kita bisa menggugat ke pelaku usahanya, seperti itu. Sama pun dengan lembaga perlindungan dan pemerintah. Jadi siapa-siapa saja yang bisa melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha ya, orang-orang tersebut. Selanjutnya ada kewajiban konsumen. Tuh, adapun kewajiban-kewajiban konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Perlindungan Konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Jadi kita tuh nggak cuma punya hak yang bisa kita dapatkan, tapi kita juga harus menunaikan kewajiban sebagai konsumen. Jadi sebelum membeli produk harus membaca dan mengikuti petunjuk informasi. Jadi kalau misalnya barang itu yang datang ke kita tidak sesuai yang kita harapkan karena kesalahan kita, itu fatal, itu nggak bisa kita mengajukan hak kita, seperti itu. Jadi kita punya hak untuk mendapatkan itu kalau kita melakukan kewajiban sebagai seorang konsumen yang benar. Jadi membaca dan mengikuti petunjuk informasinya dahulu, dan ketika suatu barang dan jasa tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu baru bisa digugat dan kita bisa mendapatkan hak untuk komplain. Lalu, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Kita sebagai konsumen juga harus beriktikat baik. Niatnya nggak nipu, niatnya nggak membeli banyak untuk dipendam gitu. Misalnya kayak masker nih, kan sekarang masker waktu itu sempat masker kan langka. Lalu ada konsumen yang sengaja belinya banyak untuk dijual lebih mahal lagi. Itu kan udah nggak ada itikat baik. Itu akan menyulitkan masyarakat yang lain untuk menggunakan masker. Dalam pembelian kan karena sudah mahal, itu akan menyulitkan masyarakat. Itu nggak boleh. Kita nggak bisa melakukan hak, kita tidak bisa mendapatkan hak apapun karena kewajiban yang kita lakukan itu salah. Selanjutnya, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Jadi entah itu nanti seorang produsennya ingin dibayar dengan mungkin uang, nilai tukar uang rupiah atau yang lainnya, atau ini boleh dibayar dengan misalnya emas. Mungkin juga nilai tukar barang yang lain seperti itu kan kita nggak tahu, tergantung antar produsen dan konsumen. Lalu, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jadi kita tuh harus mengikuti upaya penyelesaiannya hukum. Kita sebagai konsumen punya kewajiban itu mengikuti upaya penyelesaiannya, tidak gegabah, tidak maunya sendiri, jadi sesuai prosedur semuanya apabila kita tidak mendapatkan yang kita mau. Jadi benar-benar diselesaikan secara hukum, secara kekeluargaan, dan secara damai. Dengan tanda kutip, produsen dan konsumen sama-sama punya itikat baik untuk menyelesaikan mungkin permasalahan ketika membeli barang dan jasa. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi hak dan kewajiban konsumen. Semoga bisa paham semuanya.
Apabila kalian belum paham, kalian bisa tulis komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.